Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Geta, Agent of Gold dari Siak, yang akan menemani kawan-kawan semua dalam acara Goal Sharing dengan tema Hitungan Inflasi dan Perjuangan Impian. Baik kawan-kawan, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan semua, inikah salah satu yang sedang kita alami? Tidak mengetahui dan menyadari efek inflasi bagi finansial kita, atau kesulitan menjelaskan kepada konsumen kita tentang apa itu inflasi, atau juga karena kita belum memiliki perencanaan impian yang dihitung dengan emas. Kawan-kawan semua, apa yang akan kita dapati setelah kita memahami materi ini? Yang pertama, menyelamatkan aset harta kita dari inflasi. Yang kedua, agar hasil kerja keras kita tidak sia-sia. Yang ketiga, kita lebih mudah memberikan solusi untuk penyelamatan aset kepada konsumen kita. Selanjutnya, mencapai impian akan lebih mudah dan lebih cepat. Baik kawan-kawan, poin pembahasan hari ini dari A sampai selesainya mengenai apa itu inflasi, mengapa terjadi inflasi, data dan efek inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pengaruh inflasi kepada masyarakat, pengaruh inflasi terhadap impian kita, serta solusi inflasi, yaitu emas solusi dari inflasi. Baik, kita mulai dengan apa itu inflasi. Secara textbook dinyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang mengakibatkan jumlah uang kita tidak berkurang, namun kemampuan daya beli kita yang berkurang, serta semua kerja keras kita akan terkikis habis sehingga waktu yang tertentu. Nah, untuk memudahkan kita memaknai arti inflasi, nanti bisa dilihat di dalam gambar di bawah ini tentang fakta inflasi, di mana pada tahun 2000 uang satu lembar Rp100.000 mampu membeli beberapa kebutuhan kita, katakanlah beberapa produk barang. Nah, apa yang terjadi di tahun 2010 dengan selembar uang 100.000, kebutuhan yang kita dulu mampu beli dengan katakanlah 20 item barang, pada tahun 2010 hanya mampu membeli setengahnya atau malah kurang. Nah, apa yang terjadi di tahun 2020? Kenyataannya, uang selembar 100.000 hanya mampu memenuhi kebutuhan barangkali 2 atau 3 dari produk yang kita butuhkan. Kawan-kawan semua, apakah ini salah satu dari impian yang teman-teman ingin wujudkan? Setiap umat muslim pasti berkeinginan sampai ke tanah suci. Bagi yang belum, tentu ingin bisa membawa keluarganya, orang tua, suami, istri, dan anak-anaknya untuk sampai ke tanah suci. Bagi yang sudah pernah sampai ke tanah suci, pasti ada rasa rindu untuk kembali, ingin kembali bisa sampai ke tanah suci. Atau inikah impian kawan-kawan? Ingin memiliki rumah, baik yang belum memiliki atau yang sudah memiliki, ingin punya rumah yang lebih besar, atau juga ingin memiliki kendaraan, atau juga untuk memulai usaha. Kawan-kawan semua,
Mari kita lihat data di bawah ini. Di sini ada tentang kenaikan gaji PNS dari masa ke masa. Untuk tahun 2019 sudah disepakati antara pemerintah dan DPR ada kenaikan gaji PNS sebesar 5% di tahun 2019. Namun apa yang terjadi? Jangan senang dulu kalau gaji naik. Kenaikan gaji sama saja bohong ketika inflasi lebih tinggi. Itulah kenyataannya. Walaupun gaji naik, namun biaya kebutuhan hidup lebih naik lagi. Mari kita cek gaji PNS di tahun 1977 dan 2015. Pak Umar, PNS 1977 dengan gaji pada tahun itu 120.000. Sementara harga kambing saat itu per ekornya 8.000. Bandingkan dengan harga kambing tahun di 2020. Berapa ekor akan kita dapatkan ya? Terus dengan gaji 120.000, Pak Umar bisa membeli kambing sebanyak 15 ekor. Nah, bagaimana dengan Pak Iwan yang di tahun 2015 dengan gaji jauh lebih tinggi, 5.600.000 dan harga per ekor kambing pada tahun itu sekitar 2 juta per ekor. Dengan gaji 5.600.000, Pak Iwan mampu membeli kambing hanya sekitar 3 ekor. Bandingkan dengan Pak Umar yang mampu membeli kambing sejumlah 15 ekor. Nah, bagaimana dengan kondisi gaji PNS di tahun 2019? Pak Iwan ketika tahun 2019 mempunyai gaji 5.900.000. Sementara harga satu ekor kambing senilai yang paling minimal 2.500.000. Maka dengan gaji di tahun 2019, Pak Iwan hanya mampu membeli 2 ekor kambing. Bayangkan berapa nilai uang kita yang telah hilang. Kesimpulannya, kenaikan gaji tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa terjadi inflasi? Semua orang menanyakan mengapa terjadi inflasi. Kita akan coba mengupasnya satu persatu ya kawan. Yang pertama karena adanya peningkatan kebutuhan, di mana peningkatan kebutuhan ini bisa dilihat salah satunya fenomena terjadi pada situasi puasa dan lebaran, di mana pada saat situasi puasa dan lebaran kebutuhan akan tinggi dibandingkan produk yang tersedia di pasaran. Nah, hal inilah salah satu pemicu terjadinya inflasi. Mengapa terjadi inflasi? Selain yang tadi, disebabkan juga karena adanya peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi terjadi karena adanya kelangkaan dari produk sehingga mengakibatkan adanya peningkatan biaya di dalam hal meningkatnya biaya upah, menaiknya harga bahan baku, kenaikannya harga barang impor, serta pajak yang lebih tinggi. Penyebab mengapa terjadi inflasi yang ketiga, salah satunya lagi mencetak banyak uang atau bertambahnya uang yang beredar. Nah, di sini bisa akan kawan-kawan lihat ada memaknai mencetak banyak uang dengan skema sebagai berikut. Baik kawan-kawan, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang mencetak banyak uang, mengapa bisa terjadi inflasi, maka kita bisa lihat skema di bawah ini. Kita contohkan bank mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan katakanlah 5 orang yang ada di Indonesia ini. Nah, masing-masing orang ini memiliki satu lembar uang.
kebutuhan barang tersedia di pasaran ada 5 barang, ada 5 produk. Nah, setiap orang mampu atau bisa memiliki barang tersebut. Namun bagaimana halnya yang akan terjadi bila bank mencetak banyak uang sehingga uang tersebut tidak akan sama rata atau dikuasai oleh sekelompok orang. Nah, dengan barang yang sama jumlahnya 5 barang, tetapi dengan uang yang banyak dimiliki oleh sekelompok orang, akan mampu terjadi penawaran terhadap barang tersebut. Bisa saja orang pertama akan melakukan penawaran terhadap semua barang tersebut. Nah, nanti datang orang kedua juga akan melakukan penawaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang pertama. Begitu juga dengan orang yang ketiga. Nah, harga inilah dengan barang yang tersedianya tetap sementara uang yang beredar banyak, maka menyebabkan harga barang naik sehingga bisa terjadilah inflasi. Data inflasi di 10 tahun di Indonesia bisa dilihat di tabel. Pada tahun 2010 inflasi berkisar sekitar 5,13%, 2011 5,38%, sampai 2020 2,43%. Nah, di tahun 2013 itu inflasi yang tertinggi 6,97%. Mengapa inflasi menurun tetapi kesejahteraan tidak juga terwujud? Nah, jawabannya apa kawan-kawan? Itu karena kurs dolar. Jadi, temannya inflasi adalah kurs dolar, di mana semakin tinggi kurs dolar, semakin tinggi kita akan meraih kesejahteraan, semakin sulit kita akan meraih kesejahteraan. Kita lihat gambar di bawah ini. Contohnya Indonesia mempunyai hutang 1 juta dolar. Pada saat itu katakanlah 1 dolar dihargai 5.000 rupiah. Namun otomatis dalam nilai mata uang kita berarti Indonesia punya hutang sejumlah 5 triliun. Namun karena kondisi kurs dolar yang berubah menjadi 1 dolar 10.000 rupiah, maka hutang Indonesia bertambah menjadi 10 triliun. Itu akan memperberat pemerintah untuk membayar hutang yang biayanya diambil dari pajak rakyat. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya juga inflasi. Banyak aspek yang berpatokan pada kurs dolar. Contohnya akomodasi pesawat, penginapan atau hotel, kemudian yang jelas bahan baku impor, serta lain-lainnya. Hal itu semua berdampak terhadap inflasi. Bukan hanya inflasi yang mempengaruhi kenaikan barang dan jasa, kenaikan kurs mata uang pun berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Jadi itu kesimpulannya ya kawan.